Selamat malam, Vera. Mengatakan tentang hal ini ya, bahwa Bapak mempunyai tanggung jawab dan jangan lupa bahwa tanggung jawab utama di dalam membawa keluarga sebagai satu keluarga Kristen itu ada di tangan Bapak atau tangan ayah ya. Tadi saya sampaikan ini tidak berarti bahwa ibu atau apa istri itu tidak berperan, tapi memang bapaklah yang harus mengarahkan ya, menakodai bagaimana kehidupan keluarganya atau keluarga Kristen. Oke, itu hal yang pertama. Yang kedua, tema yang kedua yang saya dapatkan dari teman-teman yang sharing itu yaitu bagaimana membangun komunikasi di dalam keluarga. Saya melihat bahwa aspek komunikasi atau hal komunikasi itu sesuatu yang rutin, yang harus jalan terus. Ya kita tahu ya komunikasi, Anda tahu kalau belajar teori komunikasi ada sumber, ada tujuan komunikasi dan ada proses atau medium of komunikasi ya itu kan ada ya. Jadi komunikasi itu harus rutin. Kemudian komunikasi terutama juga dalam menyelesaikan hal atau isu-isu penting. Ya, seringkali memang komunikasi rutin jalan, tapi begitu ada isu-isu penting, ini kemudian komunikasi itu terganggu. Ya, jadi sebetulnya rutin itu oke, semua orang paham itu, tetapi begitu menyelesaikan hal atau isu yang penting, maka seringkali komunikasi nggak jalan ya. Sebetulnya baik rutin maupun yang khusus atau spesial komunikasi harus jalan. Nah, kata komunikasi ini juga sebetulnya secara lebih jauh ini berarti persekutuan ya, karena ada sharing di sana. Sharing of feeling, sharing of information ya. Jadi itu adalah sebetulnya persekutuan. Arti kata menurut saya ini ya komunikasi atau artinya persekutuan. Artinya kalau kita bangun komunikasi sebetulnya itu adalah persekutuan antara suami istri dan itu perlu dilakukan atau bisa dilakukan secara verbal dan non verbal. Begitu usia keluarga kita bertambah, kita akan tahu ya, meskipun secara verbal tidak dikemukakan, secara non-verbal ya, dengan mimik, dengan bahasa tubuh kita akan tahu apa arti dari bahasa tubuh tersebut ya. Kemudian komunikasi harus setiap saat dilakukan dan sebaiknya secara langsung ya. Jadi komunikasi antara suami istri memang mama dan papa itu harus dilakukan secara langsung kecuali sedang berjauhan karena tugas pekerjaan dan pelayanan maka mungkin secara langsung tidak bisa dilakukan. Maka hal itu dilakukan melalui alat komunikasi yang ada. Saya pikir ini ajaran-ajaran yang lama ya, yang sudah sangat lama bahwa kalau jauh dari rumah, kalau jauh dari istri, maka komunikasi itu justru harus dibangun lebih intensif. Kita beruntung bahwa sekarang kita punya WhatsApp, telepon, atau komunikasi-komunikasi yang lain ya, membuat kita bisa saling bertemu. Kalau dulu awal-awalnya juga sangat sulit ya, sebelum ada handphone itu komunikasi sangat sulit. Bahkan kalau kita ikuti zaman-zaman dulu kan komunikasi via Telegram dan seterusnya ya, tapi sekarang kan udah sangat sangat mudah ya komunikasi yang harus dibangun. Jadi apabila berjauhan untuk seketika atau dalam rangka pekerjaan dan pelayanan, maka komunikasi itu harus tetap dilakukan. Kemudian dalam hal komunikasi tidak ada rahasia, hal yang disembunyikan, kecuali dalam hal pekerjaan di kantor atau dalam hal ini rahasia jabatan atau hal-hal yang memang harus kita pegang. Ya saya pernah mengalami hal ini, saya menjadi pejabat dan rahasia jabatan itu artinya ada hal-hal yang tidak perlu orang rumah tahu ya. Kalau Anda sharing hal-hal yang umum-umum dengan pasangan Anda itu oke, tapi kalau yang terkait dengan hal penting, yang terkait dengan kantor, perusahaan, maka sebetulnya itu harus dirahasiakan atau tidak harus disampaikan kepada pasangan Anda. Jadi intinya tidak ada rahasia tetap atau hal yang disembunyikan, tetapi ada hal-hal yang tidak perlu pasangan Anda ketahui ya. Ketika itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kantor atau kegiatan-kegiatan perusahaan,
yang terkait dengan jabatan Anda. Dan saya pikir ketika kita sumpah jabatan ini juga dibacakan ya, disampaikan tentang sumpah jabatan ya, apalagi secara umum memang lebih spesifik pada jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh diketahui oleh orang rumah ya sekalipun. Jadi dalam hal itu memang kita harus jaga ya. Terakhir, komunikasi dalam hal pelayanan adalah suatu keharusan. Saya pikir ini sangat penting ya. Jadi komunikasi dalam hal pelayanan ya, suami istri harus saling tahu ya kita melayani apa, supaya bisa didoakan sama-sama ya. Jadi saling mendoakan sehingga kita bisa melakukan pelayanan dengan baik, istri mendukung, suami mendukung, masing-masing orang dengan masing-masing pasangan dengan kegiatan pelayanannya. Nah, aspek yang ketiga adalah menyelesaikan perbedaan. Jadi saya tidak berarti bahwa perbedaan itu tidak ada, ya perbedaan itu selalu ada. Meskipun dua orang dijadikan satu, ya dua yang menjadi satu, dua yang menjadi satu daging, ya, tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan itu adalah satu keniscayaan ya, namun dalam hal apa perbedaan itu namun dalam hal-hal apa perbedaan-perbedaan tersebut itu harus dipahami ya. Saya Ambon, Dewi Jawa ya, kami punya banyak perbedaan pada awalnya, tapi makin hari ya perbedaan itu makin bisa diharmonisasikan ya. Jadi itu ya perbedaan ya, saya pikir kita udah banyak pahami tentang hal ini ya, dan ada banyak orang yang memang menekuni tentang bagaimana perbedaan-perbedaan di tengah keluarga di-maintain, pada saat yang sama di-harmonize, ya, di-synergize atau di-harmonize. Kemudian basic rule dalam perbedaan ini menurut saya ya, yaitu kita harus paham bahwa sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita menjadi satu daging. Jadi sebetulnya ini adalah penyatuan perbedaan secara totalitas ya. Jadi penyatuan perbedaan secara totalitas ini bukan berarti semacam eksistensi atau keberadaan seseorang itu hilang sama sekali. Tetapi prinsipnya itu bahwa perbedaan yang ada itu sudah tidak lagi merupakan hambatan ya di dalam kehidupan bersama dan persekutuan. Itu yang disebut dengan menjadi satu daging ya, berdua yang menjadi satu tetapi dua yang menjadi satu. Kemudian yang berikut yaitu perbedaan mungkin saja masih ada dalam hal praktis-praktis ya, jadi tentu saja masih ada. Jadi banyak perbedaan-perbedaan dalam hal praktis ya, kebiasaan dan seterusnya itu masih berada ya, dan mungkin saja tidak bisa hilang sama sekali. Tetapi perbedaan-perbedaan itu juga yang tadi saya sebutkan di atas bisa diharmonisasikan ya, saling mengerti perbedaan dan saling menerima perbedaan. Menyangkut perbedaan juga adalah keterbukaan dan komunikasi. Tadi sudah disebutkan di atas ya, bagaimana keterbukaan dan komunikasi. Dan salah satu isu perbedaan yang paling penting yang mungkin terkait dengan sikap dan perbuatan masing-masing pasangan terhadap extended family ya, dan in-law ya. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang perbedaan perlakuan, perbedaan treatment yang perlu dilakukan terhadap bukan keluarga inti tapi keluarga extended kita dan in-law ya, Anda tahu in-law ya. Jadi saudara in-law kita, orang tua in-law kita ya, itu adalah hal-hal yang mungkin saja harus di treatment secara berbeda ya, dan itu perlu dipahami ya. Ini saya alami betul bagaimana Dewi harus memperlakukan keluarga saya dan saya memperlakukan keluarga Dewi ya. Tetapi ini tidak sama karena masing-masing perlakuan itu tergantung pada apa yang dihadapi oleh keluarga dan apa yang ya latar belakang keluarga masing-masing ya. Saya kasih contoh, saya adalah anak pertama, punya adik-adik cukup banyak, dan Dewi adalah anak terakhir dan tidak punya adik tapi punya kakak-kakak yang lebih banyak, yang sudah mapan ya. Nah, sejak awal perbedaan-perbedaan itulah yang harus kita sikapi, yang tadi saya katakan komunikasi dalam rangka menyelesaikan perbedaan.
dan itu lebih banyak ya, isu ini yang sangat penting, apalagi antara saya sebutkannya karena dalam Alkitab juga menyebutkan ya, antara menantu dan mertua perempuan itu adalah hal-hal yang isu-isu penting yang memang harus diatasi ya, perbedaan yang harus dijembatani atau tadi saya sebutkan diharmonisasikan ya. Itu yang ketiga, dan yang terakhir yaitu mengelola keuangan. Ini isu yang sangat-sangat penting ya, gimana kita mengelola keuangan, dan apa yang saya dan Dewi alami selama ini, kami berdua menggumuli hal ini ya. Jadi mengelola keuangan, dan saya pikir tetap harus punya tanggung jawab setiap pasangan di dalam mengelola keuangan. Dan ini beberapa hal semacam yang kami lakukan ya, yang bisa di-sharing kepada teman-teman. Nanti bisa ada teman-teman bisa menyampaikan seperti apa melakukan hal yang sama ya dalam hal mengelola keuangan. Yang pertama yaitu bahwa tanggung jawab utama ada pada istri sebagai menkeu keluarga ya. Jadi saya nggak tahu ya masing-masing orang, tetapi kita harus begini ya, bahwa yang menjadi menteri keuangan dalam keluarga itu istri. Saya masih ingat begitu menikah ya, saya langsung sampaikan hal itu ketika anak saya menikah sekian tahun yang lalu. Itu juga yang kami berdua sampaikan ke anak saya yang pertama maupun anak saya yang kedua, yang dua-duanya sudah menikah ya. Jadi kami menyampaikan hal ini bahwa ibu atau istri punya tanggung jawab utama. Ini bukan berarti suami tidak bertanggung jawab, tapi dalam hal memanage keuangan setiap keluarga itu adalah tanggung jawab istri. Saya nggak tahu ya apakah di antara kita di mana ada bapak-bapak yang punya waktu untuk melakukan hal ini juga ya. Jadi bertanggung jawab seperti apa, sejauh mana tingkat tanggung jawab itu, sejauh mana tingkat kepercayaan itu yang diberikan bapak dari suami kepada istri, adalah isu-isu yang banyak yang terkait dengan keluarga mengelola keuangan ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah sumber pemasukan finansial harus aman ya. Jadi bagaimana ya suami istri harus melihat hal ini, bahwa harus mempunyai sumber pemasukan finansial, dan fakta bahwa suami istri bekerja adalah kenyataan ya. Itu sekarang apalagi di dunia saat ini ya, di zaman sekarang, maka suami istri yang bekerja itu adalah satu keniscayaan ya, kenyataan. Dengan begitu banyak tuntutan dari luar, maka suami istri harus bekerja. Saya sama Dewi ketika kami menikah dua-duanya bekerja, punya anak pertama Dewi masih kerja, tapi setelah itu Dewi bekerja, dan saya karena harus berangkat sekolah dan seterusnya, jadi harus keluar dari pekerjaan. Dan kemudian Dewi bekerja dengan caranya sendiri ya, kerja mencari nafkah dalam tanda petik. Dan saya juga bekerja ya untuk mengamankan sumber pemasukan finansial ini. Jadi bapak-bapak punya tanggung jawab utama untuk bekerja. Itulah bapak sebagai kepala keluarga ya. Meskipun bahwa ibu atau istri bekerja pun itu sekarang ini sudah begitu umum ya. Dan sepertinya bahwa justru bagi keluarga muda ya suami istri harus bekerja. Kemudian yang ketiga, penentuan skala prioritas di dalam mengatur belanja keluarga ya. Skala prioritas kami dulunya itu kami pakai sistem envelope, sampai sekarang Dewi masih pakai sistem envelope, tapi nggak seperti dulu lagi. Nanti setelah ini Dewi bisa sedikit sharing tentang hal itu. Tapi awal-awal kami menggunakan sistem envelope. Saya masih ingat persis, kami dua belajar dari senior-senior juga ya, yang mengajari kami pakai envelope. Setiap dapat gajian itu kemudian pengeluaran keluarga itu sudah diatur, taruh di masing-masing envelope, dan berusaha untuk mengikuti itu ya. Kebutuhan termasuk tentu saja persembahan ke gereja ya. Jadi inilah yang disebut dengan mengelola keuangan setiap hari, dan skala prioritas harus ditentukan ya, apa yang harus menjadi belanja kita sehari-hari itu harus ditentukan. Dan agak sedikit disiplin di dalam mengelola keuangan dengan sistem seperti ini. Mungkin seperti sekarang udah lain lagi modelnya ya, tapi setahu saya Dewi sampai sekarang masih pakai sistem envelope, meskipun
tidak seketat dulu-dulunya ya pada awal-awalnya. Seterusnya, sebaiknya ada tabungan untuk hari tua agar tidak membebani anak-anak. Saya pikir ini, apalagi kita ya sebagai alumni, kita harus punya pemahaman tentang hal ini, terutama untuk keluarga-keluarga senior ya. Keluarga-keluarga yang sudah agak senior, Anda harus berpikir ada tabungan untuk hari tua. Ada banyak orang yang berpikir, kalau sudah hari tua, biarlah nanti anak-anakku yang mengurus aku. Saya pikir itu juga nggak betul ya. Anak-anak punya tanggung jawab tersendiri juga. Jadi dalam hal mengelola keuangan, Anda tahu persis apa yang harus dilakukan. Ada yang sistem insurance, ada yang sistem yang lain, yang umpamanya menabung dan seterusnya untuk menjaga hari tua. Tetapi ini adalah satu keharusan ya. Saya nggak tahu ya seberapa besar Anda adalah ASN. Tapi kalau Anda sudah pensiun seperti saya, maka sebetulnya ASN itu gajinya sangat-sangat kecil ya untuk hari tua. Dan oleh karena itu sejak kerja dari awal kita harus punya tabungan, usahakan supaya ada tabungan, dan tidak harus berpikir bahwa nanti kalau saya udah tua, anak-anak saya akan punya tanggung jawab untuk menjaga saya. Saya pikir itu dihilangkan, meskipun pasti anak-anak juga punya perhatian ya, anak-anak yang hidup dengan secara finansial baik pasti punya perhatian, tapi itu jangan membuat kita bergantung ya kepada anak-anak kita di hari tua nanti. Kemudian kendali konsumsi, expenditure pada saat ini. Ya, jangan besar pasak daripada tiang. Saya pikir ini harus kita pahami semua. Jangan sampai kita jor-joran konsumsi ya. Apa saja yang kita inginkan kita konsumsi. Saya melihat bahwa ini masalah besar ya. Jadi kita konsumsi, Anda tahu ini semua ya. Jadi starting with needs ya, apa yang kita butuhkan, wants, apa yang kita inginkan itu udah salah. Dan terakhir ini disebut dengan peer validation, social validation. Jadi banyak orang yang konsumsi itu bukan karena needs, tapi wants, apa yang Anda inginkan. Tetapi sekarang tidak hanya wants ya, yang apa yang disebut dengan social validation. Saya konsumsi sesuatu karena teman saya konsumsi hal yang sama. Jadi bukan dia menginginkan, bukan dia membutuhkan, tetapi karena dia melihat ada yang disebut dengan peer evaluation atau peer validation. Jadi ini yang bahaya ini di dunia hedonik saat ini yang sangat bahaya ya konsumsi ini. Oleh karena itu saya pikir setiap keluarga Kristen bertanggung jawab untuk kendali konsumsi. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai konsumsi kita itu lebih besar dari pendapatan kita ya, itu nggak boleh sama sekali. Nanti Anda nggak punya tabungan dan justru makin kecil aset keluarga Anda. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan kartu kredit. Ya usahakan tidak menggunakan kecuali waktu-waktu tertentu banget yang memang sulit untuk Anda menggunakan cara pembayaran dengan debit atau dengan cash, maka itulah pakai kartu kredit. Tapi usahakan tidak gunakan kartu kredit ya. Jadi saya sering lihat ibu-ibu itu dia kumpulin kartu kredit macam-macam dan semakin hebat dia kalau dia semakin banyak kartu kredit yang dia kumpulkan. Ya, lalu dia membayar hari ini gunakan yang satu, besok gunakan yang lain sehingga sebetulnya dia hidup dengan hutang ya. Hal itu nggak boleh terjadi bagi kita ya. Itu artinya kita nggak bisa mengontrol kehidupan kita. Ya, kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Kalau kita menggunakan kartu kredit, ya bapak-bapak juga ya, bukan hanya ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak juga harus lakukan itu. Usahakan gunakan kartu debit, ya sebaiknya kartu debit. Dan jangan banyak-banyak ya, saya melihat banyak sekali orang mempunyai bank account yang macam-macam. Ya bank account kalau terlalu banyak juga kan setiap bulan harus membayar ongkos ini ya. Jadi usahakan tidak gunakan banyak ya, usahakan tidak menggunakan bank account yang banyak karena itu mendorong Anda untuk consume yang lebih banyak. Kalau Anda menggunakan kartu kredit sudah harus ada uang untuk membayarnya. Jadi jangan saya membeli sesuatu pakai kredit card, lalu saya berpikir bahwa nanti saya akan cari uang untuk membayar. Itu Anda berarti sudah hidup dengan hutang ya. Jadi gunakan kartu kredit, tetapi tadi saya katakan temporary dan itu dalam hal hanya waktu-waktu tertentu yang tidak mungkin Anda gunakan debit atau cash. Nah, dengan cara begitu Anda bisa mengelola keuangan Anda dengan baik. Teman-teman sekalian,
Itu yang bisa saya share ya, itu saya dan Dewi bisa share tentang hal itu. Kami sengaja memilih hal-hal yang praktis. Dewi, mau nambah silakan. Ya, sambil diskusi aja, Dewi lagi ya. Ya, itu yang saya bisa share. Saya kembalikan silakan Vera atau Bona kalau kita mau diskusikan. Senang banget nih udah ada 13 orang bersama saya. Bersama-sama kita bisa sharing apa yang saya sampaikan Ya, hanya luar biasa. Luar diskusi ya. biasa. Ini kalau pembicaraan yang seperti ini kayaknya pengen terus-terusan deh, Pak. Iya kan? Luar biasa. Baik, ini sekarang kita sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Jadi mumpung Bang Victornya masih ada di sini, ya kan? Bebas kita nanya apa aja. Nah, teman-teman yang mau bertanya silakan, langsung boleh open mic. Nggak perlu ngantri, langsung aja. Ya, gampang ya. Vera, Nanya atau langsung tidak ada. hanya nanya ya, bisa juga mengulas dan menambahkan. Gimana Pak? Tidak hanya menanyakan, tapi juga mengulas dan Ya, menambahkan ya, pengalaman. boleh. Dan yang lain juga bisa jawab, bukan harus saya dan Ya, Ade. silakan. Ya. Ini kita ada orang baru ini, Julita P, angkatan 35 TPG. Saya sharing ke grup komisi kesenian yang itu yang angkatan-angkatan muda, nongol dia. Ada lagi sih, tak lihat tadi ada Rosi gitu. Satu grup nih kami. Nongol mereka, aku bahagia banget. Boleh on cam supaya dikenal oleh kakak-kakak kita, Kak Julita dan tadi ada. Oh iya, ini dia. Hai Kak Julita, salam kenal ya Dek. Itu perwakilan abang-abang, kakak-kakak. Iya, Salam kenal ya Dek. Ya, ada tadi Rosi ya Kak? Nggak ada ya? Rosi. Udah pergi ya? Gitu. Baik, aku mau tanya Bang Victor, kalau kita akunnya banyak ya, tapi nggak ada isinya nggak apa-apa kan? Hai Kak Umi. Akhirnya aku melihat dirimu lagi. Selamat Ya, malam Ferti. Selamat malam. malam Mbak Victor dan Mbak Dewi. Kita ketemu di tempat ini. Rosi angkatan 36, boleh on cam biar kakak abangnya kenal. Rosi, kalau nggak salah Rosi ini baru menikah. Nah ini dia. Salam kenal ya Dek Rosi. Kita seangkatan padahal ya. Suaranya nggak ada kamu. Suara kamu nggak ada. Sorry, Ya Vera Kak? ini ada teman-teman dari Komukas juga ya? Ya fans berat gitu deh Kak. Mereka udah fans banget sama aku. Jadi kemana aku mereka ngikut. Banget kenal. Saya juga dari Komukas angkatan 22 tapi. Iya. Halo Kak. Iya. Ini kan sebelum ada yang nanya, aku sih mau sharing dikit aja. Ya. Bang Victor dan kakak-kakak semua. Ya, silakan. Ini aku tuh seneng banget deh. Sejak menikah itu kami komitmen mesbah doa. Oke. Ya, jadi kami pagi dan malam. Kalau pagi kan sama anak-anak supaya dia terbiasa kan sama berserah sama Tuhan. Terus itu nggak lama karena kan berkegiatan. Buru-buru jam 6 subuh udah harus sekolah gitu. Tapi kita baca firman. Malam nih aku dan dia gitu. Habis berdoa ya biasalah kan gitu. Aku dan dia aja. Kami berdoa dan itu tiap malam sejak kami menikah. Terus kalau berkegiatan gitu ya Pak, mobile banget ke sana sini di mobil. Misalnya udah acara selesai nih. Udah jam 12 nih masih di mobil. Di mobil aja kami berdoa. Biar nanti menghindari ngantuk sampai juga ntar sampai rumah bisa melepas lelah kan. Nah itu loh Pak yang saya rasakan tuh ya. Kalau sehebat apapun ya kekesalan kita ya atau selisih pendapatnya kita ya Pak, itu pasti selesai deh pas mesbah doa itu. Ya. Jadi sebelum mesbah doa nih kadang saya kan orangnya ekspresif Pak. Selain memang ini saya baik dan tulus, saya orangnya ekspresif. Kadang kalau saya lagi itu ya Pak ya lagi PMS katanya ya, aduh aneh-aneh sudah. Ada aja gitu kan.
Tapi pas mau doa itu kan ada rasa malu gitu loh Pak. Rasa malu itu, aduh ini mau berdoa ini hadirat Tuhan ini kan kudus gitu. Ya udah saya tergerak aja gitu. Maafin ya tadi mungkin aku kata-katanya lebay. Maafin ya. Iya. Ya udah kita lanjut doa karena kalau enggak kayaknya doanya yang gimana gitu Pak. Enggak damai sejahtera aja gitu. Itu sih Pak yang nolong sampai saat ini. Ya. Masih belajar karena saya baru 9 tahun sih. Nikahnya kemarin 2014. Sama Bang Victor mah waduh. Berapa abad gitu bedanya gitu. Jadi masih belajar gitu. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Makasih, Bagaimana Vera. dengan yang lainnya? Vera, kami berdua dulu ketika anak-anak masih kecil sejak awal kami punya persekutuan juga setiap saat ya, bukan setiap hari ya, tapi maksudnya persekutuan seminggu sekali ya, mengajari mereka persekutuan bersama-sama. Tapi setelah mereka pergi, udah nggak, setelah mereka lepas udah pergi ya sudah nggak ada lagi, dan kami berdua hanya berdoa malam hari aja ya. Ya, maksudnya berdoa malam hari itu berdoain ya. Kalau pas sama-sama makan ya itu oke, pasti berdoa. Tapi yang atau pada saat berpergian ya. Cuma kalau di malam hari itu selalu di tempat tidur itu kami berdoa bersama sampai sekarang. Ada satu pengalaman yang saya ingin bagikan ke kawan-kawan. Belakangan ini mungkin udah berapa bulan ini ya, 3-4 bulan terakhir ini dalam berdoa malam itu sebelum tidur itu, sekarang kami diakhiri dengan doa Bapa kami, begitu ya. Ah, Jadi kenapa tiba-tiba saya itu merasa begini, ini kan Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Tapi di rumah itu kan kita jarang doa Bapa kami. Saya bilang ini gimana ini Tuhan mengajarkan masuk ke kamarmu, tutup pintu, lalu berdoa seperti ini, dan kami berdua sekarang ya beberapa bulan lalu ketika biasanya saya memimpin doa malam, pas kami berdoa berdua, saya akhiri dengan doa Bapa kami, lalu Dewi sampaikan, loh kok ini model baru ya sekarang doa pakai doa Bapa kami. Tapi saya bilang, ya saya inilah berasa bahwa ini ajaran Tuhan yang harafiah. Bukan berarti kita harus interpretasi macam-macam. Tuhan katakan, kamu kalau mau berdoa masuk dalam kamar, tutup pintu dan doalah seperti ini. Tapi jujur kita nggak pernah lakukan itu di rumah kan, atau jarang kita lakukan. Nah sekarang kami berdua setiap malam doa macam doa syafaat sebelum tidur dan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan saya pikir ini sudah mulai ditinggalkan. Tapi saya setuju Vera, makasih banyak bahwa mesbah keluarga ya, dan apalagi masih anak-anak masih kecil ya, harus berbiasakan supaya mereka. Sekarang kedua anak saya itu mereka mengikuti apa yang kami lakukan dulu ya dengan keluarga mereka masing-masing. Nah, lakukan itu. Makasih Vera. iya Dewi mau Pak. tambah. Makasih sama-sama. Silakan yang lainnya. Saya tahu lah udah nggak sabar mau sharing kan. Kak Vera, saya mau nimbrung nih ya. Iya. Saya mau nimbrung nih. Saya kalau Oh, iya. kamu panggil saya Kak Lim atau Ibu Lim juga boleh deh. Soalnya saya angkatan 14 nih. Udah Kak Nenek-nenek. Lim aja lah. Kak Oke. Lim. Ya Jadi silakan supaya Kak saya Lim. merasa muda ya. Nah Iya begini, dong harus. saya mau, sorry ya, saya mungkin sedikit lain bicaranya. Saya mau bicara dengan Pak Victor. Ya, sorry. Monggo. Iya, Mbak. begini, Pak Victor. Saya kan sedang menghubungi Pak John Chambers, dosen kita dulu. Nah, Bapak, saya kan ikut juga di persekutuan doa Guntila. Nanti sebentar nih, mulai jam 8 ini, biasanya sampai jam 9.30. Kemarin itu kita punya keinginan supaya Bapak bicara dengan tim doa kita. Nggak taunya Bapak bilang sekarang Bapak nggak bisa loh ngasih presentasi lagi. Kan saya bilang bukan hanya doa, tapi kasih saya presentasi atau motivasi untuk kita semangat misinya tuh jangan kendor gitu, walaupun kita udah tua-tua gitu. Bapak bilang gini, sekarang saya nggak bisa kasih presentasi. Maksud saya gini, apakah Pak Victor tahu keadaan kesehatan Pak John Chambers?
Mbak Lim, saya ketemu Pak Chambers terakhir dengan Dewi 4 tahun lalu ya, di Oxford. Jadi kami sempat tinggal seminggu di rumahnya dan memang waktu itu dia masih kuat. Tapi sekarang saya nggak tahu, sungguh-sungguh saya nggak tahu. Kemarin Dewi masih ngomong ya. Sorry, mungkin sedikit barangkali maksudnya Bapak bukan masalah kesehatan, tapi Bapak itu dari dulu kalau presentasi Oh yang ya, menyiapkan semuanya itu Ibu Chambers. iya Ya, betul jadi betul. astronotnya itu Ibu Chambers Oke. namanya. Jadi sejak Ibu tidak ada, memang Bapak ya bukan gaptek ya, tapi juga agak gaptek. Jadi mungkin kalau Oh, suruh presentasi dalam bentuk Iya betul. ya itu udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya hanya iya, iya, iya. berbicara tanpa slide dan seterusnya, itu saya rasa masih oke. Oke, Iya. oke, kalau gitu. Itu masalahnya Kak Lim. Iya betul Makasih, betul. makasih Ya, banyak informasinya. Sorry ya, pertanyaannya menyimpang dari presentasinya Pak Victor. iya Tapi betul terima betul. kasih banyak. Dan saya mau minta maaf, saya mau ikutan di kelompok doa yang Guntila itu. Itu aja. Monggo. Ya, so sorry ya. And permisi, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan Kasih. buat Salam teman-teman yang buat mau. Medan. Kak, kita foto Iya. dulu bentar, Kak. Bisa Oke, foto dulu bentar. saya buka dulu Yuk, ini. yang Yuk. belum on cam, Mm. silakan. Sayang nih Kak, lipstick udah dipakai. Ayo, siapa yang bisa motoin? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Makasih Kak. Oke, Lim. terima kasih. Sampai Bye. jumpa. God bless you. Tuhan memberkati. Yuk. Kak Lim, ini saya mau kasih tahu, kalau Kak mau tahu kondisinya Pak Chambers, mungkin nanti bisa hubungan sama Kak Betty Penturi, ya, karena nanti dia mau akan ketemu, dia merencanakan ketemu bulan Agustus tahun ini Pak Chambers. Kalau Kak Betty sempat sharing sama kami sebelumnya bahwa dia berencana untuk ketemu sama Pak Chambers. Jadi mungkin Kak Lim kalau mau tahu pasti bagaimana keadaannya Pak Chambers, mungkin bisa tanya sama Kak Betty mungkin ya, kalau misalnya ada waktu. Yep. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sambil menunggu ini ya, sambil menunggu yang lainnya, Fer. Saya melihat poin yang tadi Kak Lim sampaikan itu ya, tentang ketergantungan suami istri dalam hal-hal tertentu ya, yang membuat sampai tidak mandiri. Nah, betul-betul itu yang dialami oleh Pak John Chambers. Ketika ibu nggak ada, ya, ibu pulang dipanggil Tuhan, maka bapak itu seperti kehilangan semuanya ya, kehilangan paling sangat berarti ya, terutama di dalam penggunaan komputer ini bagi orang-orang tua ini, penggunaan komputer dan Pengurusan PPM. ya macam-macam lah. Kami berdua pernah nginap seminggu di Oxford di rumah Pak Chambers, jadi kami tahu persis ya. Ya meskipun banyak teknologi baru yang beliau belajar ya, tapi hilang semua. Termasuk ngurusin buku, ngurusin rumah tangga. Kami ke sana itu beliau punya buku yang sangat banyak yang belum dibuka sejak itu ya, sejak pindahan, dan masih ada dalam gudang yang beliau katakan saya nggak ada waktu lagi untuk melakukan itu. Nah, poinnya Vera, poinnya bagaimana setiap orang, setiap kita itu di samping kita harus sama-sama, tapi juga jangan sampai ya independensi perlu ya, tapi jangan sampai nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau salah seorang dari antara kita harus pergi atau meninggalkan kita untuk waktu yang cukup lama begitu ya. Jadi itu harus dipahami betul itu. Ya, makasih Kak Lim tadi udah angkat isu itu. Ya. Ih, luar biasa, bener juga ya Pak. Nanti kita jadi nggak bisa apa-apa. Baik, ini sebenarnya banyak yang luar biasa loh. Pak Mas Bawono juga ini. Tuh. Kurang mesra apa coba? Bang Bono udah angkat tangan tuh. Raise hand. Silakan Pak Bawono. Kesaksian. Bang Bona. Pak Bona duluan, Pak Bona udah angkat tangan tuh.
Opa Bona. Pak ya, Opa. Ya silakan Opa. Oke. Vera ngefans sekali sama saya tuh. Oke, kita santai sedikit ya. Ini masalahnya serius tapi harus menyenangkan ya. Bang Victor dan teman-teman, saya melihat satu fakta bahwa dalam keluarga saya juga ya, dan banyak keluarga lain saya lihat, semakin lama itu kita bicara sama pasangan kita hanya bersifat komunikasi informasi saja. Artinya saya mau melakukan ini, saya besok ke sini, komunikasi pendek yang sifatnya informasi. Tapi agak jarang, semakin jarang kita bicara soal hal-hal yang bukan sekedar informasi ya, yang menyangkut perasaan, yang menyangkut pokoknya bukan hanya sekedar informasi. Terus saya lihat juga fakta kedua, kita ini di dalam rumah ini saya menyadari juga banyak sekali informasi perkataan, tapi kita jarang di luar jam baca Alkitab itu kita bicara firman Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita selalu berpikir begini aja caranya, begitu aja caranya. Emang ada waktu kita baca firman Tuhan. Tapi misalnya jam 10, jam 11 ada kasus-kasus, kita jarang menggiring. Saya pernah kumpul dengan para pendeta, ngumpulnya 2 jam, tapi 2 jam itu nggak ada bicara tentang Tuhan. Bicara tentang inilah, tentang itulah, tentang si inilah, tentang si itulah, gitu loh. Saya lama-lama jadi mengerikan juga pikiran saya, kalau saya sama istri saya hanya bicara tentang udang, tentang bisnis, tentang sekolah anak, tentang apa gitu ya, tentang keluarga, tentang rencana liburan, tapi nggak pernah bicara tentang ternyata katanya Paulus itu seperti ini loh firman Tuhan, misalnya. Yang di luar baca Alkitab rutin ya. Baca Alkitab rutin juga lama-lama kan hanya rutin saja. Ya, hanya sesuai dengan yang ada di renungan. Ya, tidak bicara tentang pemikiran masing-masing ya. Itu ya yang saya alami, tapi puji Tuhan keburu sadar saya seperti itu. Sekarang jadi jam 9, jam 10, jam 11 ada kasus, saya selalu mencantolkannya dengan firman Tuhan. Saya selalu mencantolkannya itu gitu ya. Terus yang berikutnya begini. Ini kan dalam keluarga ini pasti pernah mengalami sebuah perbedaan konflik lah, bukan hanya perbedaan tapi sampai batas konflik yang menjadi tajam gitu. Ya saya pikir juga apa yang dialami Ari Wibowo, apa yang dialami yang lain itu ya, dia mengalami satu, kan sering ngomong gini nih, kok mereka damai-damai saja ya gitu ya, keluarganya harmonis ya, kelihatannya enak gitu, bahkan jadi contoh. Tiba-tiba terjadi konflik, kok langsung meledak gitu maksudnya. Ya, ada 2 kemungkinan, kita tidak tahu konflik-konflik kecil yang terjadi, atau memang selama ini mereka ada di rel yang terpisah, kan rel nggak pernah ketemu, jadi ngurus diri masing-masing ya nggak pernah terjadi konflik gitu ya. Tapi mau tanya, apakah Bang Victor, Bang Mas Bawono ya, senior-senior yang udah punya jam terbang pelayanan cukup tinggi, kalau konflik itu begitu menajam ya, bukan konflik masalah yang ringan-ringan ya, yang menajam, gimana cara ngatasinnya tuh? Yang udah cukup tajam, maksudnya udah cukup tajam tuh udah sampai jam 6 sore masih belum ngomongan gara-gara konflik, masih. Bagaimana cara ngatasin itu gitu ya? Dari saya itu aja ya. Jadi yang 2 pertama hanya sedikit pandangan saya ya, bahwa saya perlu untuk bicara firman Tuhan di tengah-tengah hari ya, maksudnya pembahasan masalah-masalah keluarga. Terus dalam pertemuan-pertemuan juga firman Tuhan harus dibicarakan ya, karena kita berpatokan itu. Yang ketiga, saya pernah juga ngalamin konflik dengan istri saya. Konfliknya kadang-kadang gini loh Pak, bukan masalah kita sebenarnya konfliknya. Kita nggak ada masalah. Cuman begitu ada family kita mampir ke rumah kita, dan menurut saya nggak serak dengan caranya dia, tapi itu keluarga istri saya. Itu Bang Victor tadi ada singgung sedikit. Jadi istri saya bingung ya, gimana ya suaminya nggak bahagia, tapi kalau ini keluarga itu bukan nginep 1 hari 2 hari Bang Vic. Jadi nginepnya tanpa batas akhir, nggak tahu kapan sampai selesainya gitu. Sampai saya berpikir
saya aja deh yang keluar dulu deh, biar saya nggak jadi sakit mikirin ini gitu. Pernah terjadi juga sampai kasus kayak gitu, itu kira-kira di usia pernikahan 10 tahun, 11 tahun. Tapi istri saya bijak, dia tahu cara ngambil keputusan yang tepat, akhirnya keluarganya tuh nggak di rumah lagi. Tapi sekarang kami sama mereka ya damai, oke gitu, selesai gitu. Maksud saya nggak ada ganjelan. Tapi masa-masa kayak gitu kan kritis juga tuh menurut saya tuh, sampai saya berpikiran untuk tidak di rumah dulu gitu. Hmm. Silakan Bang Fik atau Mas Bawono yang bisa sharing atau senior lain nih, Bang Ferry. Mas Bawono aja dulu. Silakan, Mas Bawono. Iya, thank you. Saya kebetulan lulusan Fakultas Perikanan, tapi saya dikasih kesempatan menjadi pengajar di bidang komunikasi. Tapi dalam hal ini dikatakan bisnis komunikasi. Heran saya juga, nggak tahu ilmunya dari mana gitu. Tetapi malam hari ini luar biasa, saya mendengar dari Mas Victor mengenai bagaimana komunikasi berperanan dalam keluarga. Jadi saya lebih baik menekankan bagaimana kita membangun intimasi komunikasi atau komunikasi yang intimate, apa bahasa Inggrisnya itu ya. Bagaimana membangun komunikasi yang intim di dalam keluarga. Karena kalau kita pahami, salah satu faktor yang membuat terjadinya keretakan di dalam keluarga itu adalah salah satunya lah ya, bukan salah semua. Salah satunya adalah komunikasi. Betul demikian Mas Victor? Ya. Kalau betul saya teruskan. Nah, di dalam pelajaran komunikasi yang saya pernah sampaikan, bahkan beberapa hal itu perlu diberikan masukan nanti oleh teman-teman. Kita mengenal satu istilah yang namanya hukum komunikasi. Ya, mungkin Reni juga tahu nih karena Reni sama-sama ngajar di BINUS ya. Dalam hukum komunikasi dan kemudian beberapa minggu yang lalu saya beribadah di sebuah gereja, pendetanya berkhotbah mengenai hal membangun komunikasi dalam keluarga. Saya ingin menyampaikan paling tidak ada 3 hal yang saya pelajari dari khotbah itu maupun dari materi yang knowledge komunikasi yang saya pahami, yaitu pertama adalah yang berhubungan dengan respect. Ya, respect. Artinya bagaimana respect di dalam komunikasi itu terjadi, kita lakukan antar suami istri, antar istri pada anak-anak, suami kepada anak, dan pada anggota keluarga. Nomor 1, konon katanya harus ada respect atau respect sih, respect lah, pokoknya menghormati, saling menghormati, gitu. Nomor 2, kesamaan yang saya temukan adalah bahasa kerennya adalah empathy, bahasa Indonesianya adalah empati, mengerti dan memahami pikiran dan perasaan orang lain. Kalau orang lain itu adalah keluarga sendiri, ya tentu adalah keluarga sendiri. Teorinya sih enak, empathy, tetapi jujur prakteknya tidak mudah. Walaupun saya menyadari kalau kita bisa saling berempati dalam berkomunikasi dalam keluarga, itu keren. Karena saya orang Jawa, kebetulan istri saya orang Batak. Dia bersifat melankolis. Saya lebih kepada sanguinis koleris. Jadi mau kemana-mana selalu bertabrakan. Tetapi untung saya menyadari hal itu, gitu ya. Yang ketiga yang saya pelajari dari kesamaan yang ada itu adalah humble. Bahasa Indonesianya adalah rendah hati. Jadi konon katanya
kalau kita membangun komunikasi intimasi dalam keluarga, paling tidak ada 3 unsur tadi. Respect, empathy, dan humble. Walaupun nanti ada 2 lagi yang lainnya, misalnya clarity, jelas, komunikasi jelas, ya kan? Dan kemudian adalah suaranya, channelnya jelas terdengar. Suaranya jelas terdengar. Nah, teman-teman, saya ingin berbagi mengenai 3 hal itu, dan saya mohon tanggapannya. Barangkali ini adalah sebuah teori yang kita bisa praktekkan dalam membangun intimate communication di dalam keluarga. Sehingga keluarga kita jadi keren gitu loh. Kalau tadi Vera mengatakan mesbah keluarga, wow, saya sangat setuju. Tetapi indah sekali kalau dalam mesbah keluarga itu ada dasar-dasar komunikasi yang kita bisa tambahkan dan kita bisa lakukan bersama. Ya, lebih-lebih kalau mesbah keluarga itu ditambahkan misalnya ada penyembahan. Kalau dalam bahasa kerennya itu kan praise and worship. Jadi sebelum kita berdoa, bersama-sama kita naikkan pujian terlebih dahulu. Yang kemudian temanya menyesuaikan dengan membangun komunikasi yang intimasi. Begitu, saya ingin menambahkan terlebih dahulu itu. Jangan terlalu banyak saya berbicara dulu. Saya ingin mendapatkan tanggapan terlebih dahulu. Begitu, Mas Victor. Thank you. Keren. 3, empati, humble. Satu lagi tadi apa? Intimasi ya? Oh, mesbah. Oke. Respect. Respect. Iya benar-benar. Respect each other. Oke. Thank you loh Mas Bawono. Saya juga thank you. Makanya saya perlu masukan dari teman-teman karena itu sempat saya mengajarkan kepada para mahasiswa di program S2 di BINUS ya. Tapi itu saya kaitkan dengan bisnis komunikasi. Tapi hal ini kan malam ini kita membahas mengenai family kan. Gitu. Keren. Gimana Kak Julita? Eranya Mas Bawono sama Bang Victor menikah 2-5 tahun masih aman ya. Karena tidak terganggu gadget kan nggak ada gadget. Sekarang kita ngomong sama istri kita megang gadget. Atau dia ngomong sama kita megang gadget gitu. Jadi konsentrasi. Nah, itu bisa tuh. Jadi konsentrasi sudah tidak seperti zaman yang dulu. Betul. Belum lagi channel TV begitu banyak. Betul. Ya, saya lihat semakin banyak problem di keluarga juga karena ya begitu deh. Ya karena TikTok, kadang karena TikTok ya kan. Iya. Itu simpel saja, Opa. Untuk mencoba mengatasi itu, kalau dari ilmu dasarnya yang saya pelajari kembali, kita mengenal suatu istilah yang namanya interpersonal communication. Ya, dalam interpersonal communication syaratnya adalah to understanding. Udah, sekarang saya pun juga mengalami hal yang sama. Bu Esther itu kalau main gadget juga keren itu. Apalagi saya main gadgetnya juga keren. Jadi kan, tapi kalau kita pertentangkan itu sulit akan bisa mengatasi masalah. Tapi kalau saya pahami situasi itu clear, begitu. Jadi to understanding. Saya sekarang gadgetnya lagi rusak, handphone saya nggak betulin dulu lah. Saya lihat komunikasi sama pasangan apakah lebih baik. Jadi gadget saya ini, gadget yang sekarang ini kalau nggak disambungkan di chargernya dia nggak bisa, langsung habis baterainya, nggak bisa nge-save. Dan saya mau coba satu minggu saya diemin dulu lah gadgetnya kayak gini. 2 minggu aja, kayaknya lebih bagus 2 minggu. Dengan berharap ada sesuatu yang lebih baik gitu. Ini kayaknya Kak Julita mau ngomong, silakan Kak Julita, perkenalkan diri Anda.
Ya, selamat malam semuanya. Saya Julita dari TPG 35, termasuk yang lebih muda lah ya dari kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Saya mau sharing aja. Beberapa sebulan yang lalu saya sama suami tuh ikut retret pasutri lah dari gereja kita gitu. Di situ kita belajar banyak hal gitu. Dan memang kalau kata Mas Bowono tadi, komunikasi adalah salah satu pemecah rumah tangga atau keluarga, tapi juga salah satu yang menyatukan sebenarnya. Tapi di situ di retret itu bahkan sebenarnya bukan salah satunya gitu, tapi adalah satu-satunya yang bisa memecahkan, yang bisa menyatukan gitu. Jadi kita tuh kan di retret itu dalam grup-grup. Nah, dalam satu grup kami itu ada pasangan, salah satunya suaminya itu pengacara, dan dia membenarkan gitu kasus perceraian-perceraian yang makin banyak dia hadapi sekarang ini, ternyata akarnya itu adalah komunikasi antara suami dan istri gitu. Jadi di retret itu kami saling belajar sih untuk suami istri itu tidak lagi berkomunikasi secara diskusi, tapi secara dialog. Kita menyampaikan apa yang kita rasakan kepada pasangan kita. Saya tuh misalnya gitu ya, saya tuh senang banget deh sama kamu hari ini, karena kamu tuh udah bantu saya untuk ngurus anak-anak. Makasih ya. Nah, itu yang mungkin ya pasangan-pasangan baru married, belum punya anak, mungkin masih bisa melakukannya. Tapi untuk pasangan yang udah hektik dengan banyak kegiatan dan seperti saya gitu, anaknya 3, yang selalu bilang, "Ma, ini gitu," itu mungkin hal-hal yang yang jarang bisa dibilang jarang untuk dikatakan. Demikian juga ketika kalau misalnya saya disappoint, kecewa dengan pasangan saya gitu. Saya di retret itu kita tuh belajar untuk menyampaikan gitu, saya tuh tadi sebenarnya marah loh sama kamu. Saya sebenarnya sedih, kecewa sama sikap kamu seperti ini. Jadi lebih kepada bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Bukan lagi, kalau dulu tuh saya sama suami saya, kamu tuh biasanya begini, kamu tuh biasanya ini, lelet lah, lambat lah, apalah gitu. Kalau sekarang bahasanya yang dibedakan gitu loh. How I feel, apa yang saya rasakan dan apa yang kamu rasakan. Gitu. Dan satu lagi saya seneng banget ya ikut retret ini. Kita diajarin lagi untuk nulis surat cinta gitu sama pasangan kita. Nggak tahu sih udah berapa lama, udah berapa tahun kita nggak nulis surat cinta sih. Maksudnya itu suatu hal, oh iya ya, kita kan sekarang kan biasanya kan pakai handphone. Ya itu seperti kata Bang Bona ya, bilang kalau kita tuh sekarang kayaknya komunikasi cuman nanti si ini tolong dijemput jam segini, nanti anak-anak diantar les ya, cuman bahasa informatif seperti itu. Lagi kayak gini nih gitu. Tapi di surat cinta itu tuh kita mengungkapkan apa yang benar-benar kita rasakan kepada pasangan kita. Itu sih dan itu by tulisan gitu. Bukan lagi teks. Kalau teks kan kita kan sekarang jadi di retret itu kita diajarin lagi untuk jadi jadul sih sebenarnya. Tapi ketika kita menulis, jujur saya tuh orangnya lebih seneng ngomong daripada nulis. Tapi ketika saya nulis, itu tuh benar-benar jadi penulis loh. Maksudnya, iya ya, oh iya ya, gitu. Banyak hal yang bisa diungkapkan dalam surat cinta saya. Jadi sampai sekarang kita juga lagi belajar sih. Kita lagi belajar untuk menerapkan hal-hal yang kayak begitu. Dan dari situ sih kita ngerasa, oh iya ya, sekarang jadi berbeda loh. Dulu keluarga kita kayak apa, dulu kita ke anak-anak kayak apa, sekarang tuh beda, dan kita ngerasa bedanya gitu. Anak-anak juga jadi, oh iya ya, ngeliat si mama sama si papa sekarang kayaknya udah nggak terlalu banyak ribut gitu. Ributnya ada, tapi ya lebih sedikit lah dibandingkan dulu. Mau sharing gitu aja sih. Ayo, siapa yang terakhir kali bikin surat cinta? Oh nggak bisa, udah tutup pabrik udah. Kak, boleh lihat suratnya Kakak? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nanti kamu nyontek.
Ih, keren banget loh. Udah lama aku nggak denger kakakku ini sharing. Makasih loh, Kak. Oh iya, satu Sangat lagi, di referat diberkati. itu juga diajarin, mungkin udah ada pernah ikut ya. Jadi diajarin juga tentang adanya pohon keluarga. Jadi kita di situ saling memahami root-nya dari pasangan kita tuh seperti apa, root dari pasangan dari saya itu seperti apa gitu. Jadi dengan kita memahami akar atau background-nya dia dari keluarga yang bagaimana, atau apa pola asuh dari orang tuanya yang bagaimana, kita jadi semakin mengenal dia kan. Oh, ternyata dengan pola asuh ini makanya kenapa sikapnya seperti ini. Nah, apa yang mesti saya lakukan kalau misalnya ada clash gitu sih, kayak gitu sih. Ya kalau misal saya sih anjurin kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini, lebih baik kita maupun yang muda maupun yang tua itu boleh ikutan, karena apa ya? Menurut saya itu benar-benar applicable banget deh. Gitu, bukan teori tapi applicable banget. Dan kita tuh 3 hari 2 malam rata-rata kita nggak boleh pegang handphone gitu. Wah, nggak bisa. Mas Bawono nggak ikut itu. Nggak bisa pegang handphone. Ya boleh pegang handphone di jam-jam istirahat, tapi pada saat sesi, pada saat bikin surat-surat cinta, pada saat bikin ngerjain tugas-tugas itu kita nggak boleh pegang handphone kayak gitu. Keren nih idenya Bang Bon. Bikin Bang Bon. Dan maksudnya memang maksudnya gereja kami juga mengadakan karena di survei ternyata tingkat perceraian di gereja-gereja kami dan sejenisnya itu makin banyak gitu. Kenapa ya? Ini bisa terjadi ya, ternyata akarnya itu cuman masalah komunikasi gitu. Komunikasinya mungkin kecil gitu kan. Suami kita mungkin nggak bantuin kita ngurus anak, kita pendem, ya kan. Suami juga mendem karena istrinya ngomel-ngomel mulu, dipendem. Lama-lama akhirnya pecah. Akhirnya udah banyak. Jadi sebenarnya akarnya emang cuman itu sih, komunikasi gitu. Emang bener Mas Bawono ngomongnya segampang ya, prakteknya yang susah banget. Sumber hidup ya, sumber hidup Oke. ya. Iya. Saya ngomong Sumber lagi deh. hidup. Saya ngomong lagi boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sambal andaliman harus beli 1 ya. Beli Ini 1 temanya sambal bagus andaliman, nih. silakan. Mas Victor pas banget sama Dewi yang jadi pembicara. Ngomong-ngomong ada Ana Sinake loh Dewi. Udah keluar. Oh, udah keluar. Iya, Ya. iya. Iya. Oh iya, tadi pamit. Mau doa apa ya? Oh, gitu. Saya kira Guntila. Apa gitu. guntila itu ya? Saya kira ada 3 hal yang menjadi faktor terjadinya masalah dalam keluarga. Saya bilangnya masalah aja deh, ya. Dan masalah ini sangat serius kalau kemudian dibiarkan saja. Yang pertama bahasanya itu adalah adanya ketidakcocokan antar kita. Tapi biasanya ini proses ya. Karena solusi ketidakcocokan itu solusinya adalah ya dicocok-cocokkan gitu loh. Saya nggak menemukan istilah bahasa yang lain mengenai bagaimana mengatasi ketidakcocokan. Kalau Elia Bontor merasa tidak cocok ya dicocok-cocokkan. Bona juga begitu ya. Kalau Mas Victor sama Dewi mah udah cocok. Tapi saya yakin pasti ada proses dicocok-cocokkan itu udah bisa, apalagi beda suku itu udah pasti beda. Ceritanya mesti ada ya. Kemudian yang ketiga, pertama ketidakcocokan. Yang kedua adalah faktor komunikasi. Tadi udah kita bahas ya. Faktor yang ketiga adalah faktor keuangan. Jadi kalau saya katakan ekonomi itu adalah mother of problem dalam keluarga. Saya nggak tahu sepakat atau tidak, tapi menurut saya ekonomi ini menjadi faktor yang problem. Jadi kalau kita memahami 3 hal itu, maka untuk menjadi solusi saya sarankan 3 tadi itu lagi. Respect, empathy, dan humble. Tadi yang dibahas sama Yulita itu adalah yang berkaitan erat dengan bagaimana kita berempati. Ini paling susah.
mengerti, memahami orang lain itu nggak gampang, nggak gampang. Perlu waktu. Seterusnya, ya. Jadi saya kembalikan memberikan saran pada teman-teman, coba praktekkan. Yuk kita belajar berempati. Bahkan kalau perlu bukan hanya empati dengan keluarga saja, tapi dengan sesama teman, terutama yang seiman, gitu kan. Kita harus mampu berempati. Wah, itu enggak gampang. Gitu. Karena kita punya ego semua kan. Begitulah kira-kira. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bawono, nambah-nambah lagi. Ngomong aja lagi, jadi biar kita nambah dan nambah lagi. Coba cari lagi Mas, inget lagi gitu. Apa yang mau dibagi? Akhirnya waktu jual lah yang harus membuat kita menutup acara ini. Jadi kita mau doa penutup. Apakah ada yang mau didoakan, Bapak Ibu? Apa doakan aku? Oh, nanti sendiri-sendiri aja ya mendoakannya ya. Katanya Aribowo lagi gonjang-ganjing. Baik, ini doa penutupnya Bang Bona ya. Closing Boleh? statement dari Mas Victor dong. Closing apa namanya? Aku sebenarnya pengen denger Elia Bontor ini ngomong sepatah dua patah Itu dia, kata. udah disenggol-senggol, kagak peka. Silakan ngomong. Oh, Bang Ferry udah on cam tuh. Bang Elia, kamu mau ngomong apa? Katakan. Saya bisa tambah sedikit. Salahku. Ya silakan Pak. Sedikit saja. Saya ingin Bang Elia, suaranya nggak kedengeran. Sebelum ditutup, saya Ferry. Saya ingin tambahkan sedikit. Oh, Ferry ngantung. Yes, apa kabar salam Ferry semua. ngantung? Ya, saya lagi di satu tempat. Nah, saya ingin tambahkan semua yang kakak-kakak, saudara-saudara sampaikan. Pada oke semua. Saya ingin menambahkan bagaimana sesuai yang kita yakini di dalam Alkitab, bahwa keluarga, terutama suami dan istri, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3, bagaimana istri menghormat pada suami, dan ayat yang ke-7, suami mengasihi sang istri. Sebenarnya segala sesuatu adalah didasarkan pada ketundukan pada Allah. Ketika tidak ada ketundukan pada Allah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 kita di situ, kita tidak mampu untuk menghormati, tunduk pada suami, dan mengasihi istri. Jadi pada hakikatnya memang kita perlu komunikasi dan lain sebagainya yang sudah disampaikan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita memiliki dasar bahwa ketundukan pada Allah itulah yang akan memampukan kita menghormati suami dan mengasihi istri. Baru semua yang lain kita bisa lakukan. Terima kasih. Itu tambahan saja. Terima kasih Bang. Tak pikir ya Bang Ferry nggak on cam, mungkin dengan berbagai kesibukan. Ternyata itu loh ngikutin. Luar biasa loh Bang Ferry. Terima kasih Bang. Itu buah apa yang dipetik? Bagi ya Bang. Silakan Bang Eli. Terakhir ya. Iya, suaraku sudah kedengaran belum? Sudah, tadi belum. Iya. Iya, terima kasih Vera. Aku rasa aku hanya mau dapat masukan sih sebetulnya di diskusi ataupun pertemuan kita. Tapi kalau saya dikasih kesempatan, ya terima kasih. Kalau kita bicara soal keluarga Kristen yang berbahagia, sebetulnya kita orang Kristen itu seharusnya seperti itu ya. Jadi keluarga Kristen yang berbahagia itu kita sudah selesai dengan diri kita. Jadi kita tidak mikir tentang perceraian lagi, kita tidak memikirkan bahwa Kristen itu biasa-biasa aja, tapi puncaknya itu berbahagia. Nah, kalau ada kata tidak berbahagia, berarti ada yang salah. Jangan sampai kita menjelang berpisah, baru kita merasa ada yang salah. Ya, paling tidak saya selalu introspeksi dengan keluarga saya, terutama istri saya. Kalau saya dengan istri saya tidak berbahagia, berarti ada miss. Dan itu kembali bahwa kita harus bicara soal penempatan Tuhan. Tidak baik manusia seorang diri itu sebetulnya Tuhan inginkan kalau kita berdua, ya kita pasti berbahagia. Tapi kalau kita tidak berbahagia, berarti ada yang kurang. Perasaan saya yang seperti begitu.
Saya punya pengalaman, saya pernah berselingkuh, ya. Perselingkuhan itu membahagiakan saya, iya. Tapi apakah perselingkuhan itu dapat bisa dibuktikan bahwa itu membahagiakan sebagai seorang Kristen? Itu tidak. Karena yang berbahagia itu sebetulnya sejatinya seorang Kristen. Nah, seorang Kristen sebetulnya tidak bisa berselingkuh. Karena kalau dia sudah berbahagia, dia tidak akan memikirkan orang-orang lain lagi, ya. Karena dia sudah berbahagia. Oleh sebab itu, ini merupakan satu catatan bagi saya. Kalau saya sudah tidak berbahagia, saya langsung bilang, wah, kelihatannya saya nggak mood nih, dan lain sebagainya. Dan saya introspeksi diri, saya berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya kita komunikasikan dengan istri. Jadi pada akhirnya, orang Kristen itu harus mentransfer kebahagiaan ini kepada keluarga-keluarga kita yang lain. Mungkin ada teman-teman kita yang kelihatannya berbahagia, padahal ya mungkin secara hari-hari dia tidak merasakan satu kebahagiaan. Dan ini justru dengan kita yang sudah menjadikan diri kita bahagia, semoga dan harapannya bisa membagikan ini kepada teman-teman kita di luaran sana. Saya rasa saya punya banyak teman orang Kristen justru tidak berbahagia, ya. Ini ada miss paling tidak, dan kita ya bisa memberikan satu masukan tanpa mencampuri atau merasa bahwa kita lebih berbahagia dari mereka-mereka. Itu yang ingin saya kasih dan tambahkan. Vera, Ya, Kak. boleh satu terakhir ya. Ya. Satu penutup mungkin lagu yang harus selalu kita ingat adalah When Jesus in the Family, Happy Happy Home. Itu sungguh sangat menguatkan kita semua. Kalau Yesus hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, pasti kita bahagia, gitu kan? Dan itu lagu itu sangat-sangat familiar buat kita semua. Mari kita hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai keluarga Kristen, dan pasti kita bahagia. Itu janjinya juga. Makasih Vera. Terakhir tapi paling jos ya. When Jesus in the family, happy happy home. Bener banget. Baik, acara MAPI hari ini selesai. Terima kasih untuk kehadiran kakak, abang, adik semua. Terima kasih Bang Victor dan kakak, nyonya pendamping yang the best. Terima kasih buat Mas Bawono dan Bang Bona. Terima kasih untuk Tuhan Yesus tentunya. Saya mendapatkan banyak hal. Saya percaya teman-teman juga mendapatkan banyak hal. Paling tidak ada catatan saya di sini 3. Jika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan pasangan, dengan sesama pasti baik. Jika komunikasi kita dengan Tuhan baik, maka komunikasi kita dengan yang lain pasti baik. Dan jika kita di dalam Tuhan merasa cukup, maka kita akan merasa cukup di dalam aspek kehidupan yang lainnya. Benar banget. Kesimpulannya kayak Rossi di acara ini Kompas. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Bagus. Jauh kan. Kayaknya Vera harus jadi ini terus ya, pembawa acara terus. Iya, Luar biasa. setuju Cepat sekali menyimpulkan, luar biasa. Bang Fik, untuk bicara, dia bisa bicara sudah booking 1 tahun lalu, Bang Fik. Udah Bang, nanti orang sombong gak masuk surga Bang. Ayo Bang Bon, ada yang mau didoain? Apalagi Anda 5-nya tuh, waduh luar biasa. Wah ya. Itu paling seneng aku dipromosiin. Udah cukup. Ya. Vera, yang kesimpulan kamu tadi, yang kesimpulan kamu 3 tadi diketik di WA ya. Oke, siap. Ya, jadi berkat bagi semua. Yuk, kita berdoa ya. Oke, kita berdoa ya. Ya.